Selamat berjumpa kembali di channel Suko ini yang berisi konten pendidikan. Jangan lupa like, subscribe, karena like, subscribe adalah gratis untuk mendukung konten perkuliahan kita. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Minggu sebelumnya kita sudah berbicara tentang nilai-nilai integritas. Nilai integritas merupakan nilai yang tertanam pada pribadi kita yang dapat mencegah korupsi secara internal. Nah, berikut kita melihat prinsip-prinsip anti korupsi yang merupakan prinsip yang dapat digunakan untuk mencegah faktor eksternal dari anti korupsi. Prinsip anti korupsi ini ada 5: akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, yang kelima kontrol kebijakan. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat prinsip anti korupsi itu apa. Prinsip anti korupsi itu artinya prinsip-prinsip, hal-hal yang paling mendasar menjadi pegangan patokan yang harus dilaksanakan supaya kita tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang kita miliki. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas dimiliki oleh semua lembaga sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang sesuai dengan aturan main, baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi secara de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Nah, alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Itu akuntabilitas yang bisa kita pahami secara umum dan secara tradisional. Namun, secara fundamental, akuntabilitas ini merujuk kepada kemampuan terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi atau kekuasaan yang diberikan untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerjanya. Nah, untuk itu para mahasiswa sekalian, akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain akuntabilitas program, akuntabilitas proses, sampai pada akuntabilitas politik, ya. Dalam melaksanakan akuntabilitas, harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Maka harus dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi atas kinerja memberikan dampak hasil yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang atau masyarakat. Lalu pertanyaan untuk kita para mahasiswa sekalian, bagaimana dengan mahasiswa dalam konteks memahami, menjalankan apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Nah, akuntabilitas ini bagi kita, bagi para mahasiswa sekalian, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa di kampus. Misalnya, mahasiswa mengadakan suatu program kegiatan yang harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang diberlakukan di kampus. Nah, dijalankan sesuai dengan aturan. Misalnya,
anggota Senat membuat sebuah program, itu harus memperhatikan apa yang diatur di kampus tersebut. Berikutnya, transparansi. Apa yang dimaksud dengan transparansi? Transparansi mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Nah, transparansi ini secara sederhana, yang dalam bentuk yang paling sederhana, mengacu kepada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Ya. Nah, keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi dalam kepercayaan ini menjadi suatu prosesnya yang menunjukkan transparansi dapat dibagi dalam 5 proses, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Mulai dari perencanaan ini, kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana laporan pertanggungjawabannya, dan bagaimana penilaian terhadap kinerja dari anggaran yang sudah direncanakan. Nah, bagi para mahasiswa, transparansi ini adalah menuntut suatu kepercayaan dan kejujuran dalam konteks melaksanakan kehadiran atau absen, ya, membuat tugas dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kewajaran. Prinsip anti korupsi yang berkaitan dengan prinsip kewajaran mau mengatakan ada kesesuaian, ada kecocokan, sesuatu yang dibuat itu masuk akal. Nah, prinsip kewajaran ini sangat tepat untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, sifat-sifat prinsip kewajaran ini mencakup beberapa hal, diantaranya adalah harus bersifat komprehensif dan disiplin, yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek kesinambungan, ya, tata asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau budget yang sudah dianggarkan. Lalu juga memiliki prinsip fleksibilitas, artinya adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, kemudian dalam kewajaran ini juga harus terprediksi, berarti adanya ketepatan dalam perencanaan untuk menghindari terjadinya defisit. Lalu juga kewajaran harus dinilai dari suatu kejujuran, ya, tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja. Kemudian informatif, ya, bukan normatif tapi informatif, memberikan suatu informasi pelaporan yang teratur sebagai dasar penilaian kinerja, ya, sehingga kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifatnya ini merupakan ciri khas dari kejujuran yang bersifat kewajaran. Dan yang berikutnya, ya, kebijakan. Apa yang kita pahami tentang kebijakan? Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Nah, aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakannya apa, kemudian pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kemudian kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.
Nah, seringkali kebijakan ini yang sudah dibuat begitu rapi, begitu bagus, namun dalam konteks implementasi atas kebijakan dalam pemberantasan korupsi seringkali disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Berikutnya, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini merupakan suatu upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Sangat penting sekali bagi kita untuk mengontrol kebijakan terhadap apa yang sudah dibuat sebagai upaya pemberantasan korupsi. Kontrol kebijakan ini mengatur supaya nanti terjadi suatu hal-hal yang diinginkan, yang perlu diperhatikan, perlu diawasi agar kebijakan yang sudah dikeluarkan tentunya harus diawasi dengan ketat supaya sesuai pelaksanaannya dalam pemberantasan korupsi.